Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memohon izin untuk mengajak para ikhwan semuanya untuk berbuat baik melalui media sosial YouTube ini dengan cara bersedekah. Bersedekah tidaklah harus berupa uang atau berupa harta benda yang lain, tetapi dengan cara bantu tekan tombol subscribe pun adalah sedekah. Ini juga merupakan suatu perbuatan yang disebut amal perbuatan baik. Rasulullah bersabda bahwa semua perbuatan yang baik adalah sedekah. Sedangkan keberadaan YouTube yang kami buat atas itikat baik dan juga YouTube yang berisi tujuan baik yang juga demi untuk kepentingan ukhuwah Islam atau syiar Islam yang berlandaskan dari Quran dan hadis. Dan di antara harapan kami sebagai muslim adalah untuk menjaga keseimbangan antara perkara yang hak dari yang batil. Syukur-syukur dengan banyaknya konten Islami yang hasanah bisa menandingi yang batil. Dan harapan kami pula dengan bantuan subscribe serta kunjungan dari para saudara Islam di channel kami, mudah-mudahan bisa berkembang dan dapat digunakan untuk kepentingan di jalan agama Allah. Maka dukungan dan bantuan para ikhwan muslim dan muslimat sangat kami andalkan. Terima kasih. Ikhwanul muslimina wal muslimat, untuk menentukan sudah wajib atau belumnya berpuasa adalah sangatlah sulit dan tidak semudah seperti di zaman Rasulullah. Namun Rasulullah sudah memberi metodenya untuk mengetahui awal puasa Ramadan dan juga berakhirnya puasa Ramadan untuk berhari raya Idul Fitri, yaitu dengan cara melihat hilal seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi di Indonesia ada organisasi besar Islam yaitu Muhammadiyah dan NU menggunakan cara yang berbeda untuk mengetahui awal puasa dan akhir puasa. Menurut Gus Baha, kedua metode tersebut ada dasar dalilnya, tetapi pertanyaannya kenapa kedua organisasi tersebut di saat awal mulai puasa dan saat akhir puasa untuk berhari raya terkadang harinya bisa bersamaan dan juga terkadang bisa berbeda atau berselisih hari? Sedangkan metode ruyat dan hisab adalah sama-sama petunjuk dari Allah melalui Rasulullah, tetapi pada saat dipraktekkan, kemudian hasilnya berbeda, pasti salah satu ada yang belum akurat. Nah, kalau metode ruqyat pasti sudah akurat karena dengan melihat hilal secara langsung. Ya, sebelumnya juga disertai metode hisab untuk menguatkan atau untuk mencari keberadaan titik hilal yang hakiki. Tapi, kalau secara hitungan pasti ada kemungkinan tidak akurat karena kurang atau lebih dari perkiraan saja, pasti hitungannya menjadi berubah. Maka itu seharusnya metode ruyat dan metode hisab digabung menjadi satu untuk saling mendukung atau saling menyempurnakan syariat Islam yang bersumber satu, yaitu dari Rasulullah. Tidaklah dua metode tersebut dipisah atau digunakan hanya untuk golongannya sendiri. Sedangkan awal puasa dan akhir puasa yang lebih berbeda seperti Naksabandiyah dan Satoriyah adalah bentuk contoh ketidakadanya pembesatuan umat Islam sejati sebagai pengaruh solidaritas pada mata dunia Islam. Kenyataannya dari kelompok Islam yaitu Naksabandiyah, Satoriyah, dan juga Muhammadiyah yang sama-sama menggunakan cara hisab pada penetapan awal puasa tanggal 1 Ramadan jatuh harinya tidak sama. Dan pastinya untuk penetapan Hari Raya Idul Fitri pasti jatuh harinya tidak sama pula. Padahal seluruh Indonesia setiap satu minggunya harinya tetap sama, tidak ada di daerah tertentu hari ini, Senin, kemudian daerah yang lain harinya Selasa, dengan tanggal yang sama. Ikhwanul muslimina wal muslimat, padahal Islam itu satu-satunya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah, tapi kenapa kaidah rukun Islam dalam aturan puasa di bulan Ramadan pada saat mulai puasa harinya menjadi berbeda-beda, sedangkan tanggalnya sama yaitu 1 Ramadan, kok bisa pada apa ini? Mereka semua katanya menggunakan metode hitungan atau hisab baik dari kelompok Naksabandiyah dan Satoriyah, bahkan Muhammadiyah sebagai kelompok besar pun hanya menggunakan metode hisab. Begitu juga saat 1 Syawal tiba pelaksanaan Hari Raya Idul Fitrinya juga terbiasa tidak bersamaan harinya yang seakan-akan gantian hari untuk sholat Idul Fitri. Hari ini kelompok A, besok kelompok B, dan kemudian C, entah sampai kapan modelnya seperti ini. Seharusnya kan juga menggunakan metode ruyat supaya akurat, atau setidaknya bergabung dengan kelompok yang memakai ruyat, sedangkan yang memakai ruyat pun tidak akan berhasil sempurna tanpa memakai hisab.
Ikhwanul muslimina wal muslimat, selama ini kita selalu mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi kita orang Islam yang menjadi utusan Allah untuk membawa ajaran yang lebih baik, tetapi kita jarang mengindahkan ajarannya. Karena kita diperintah untuk bersatu dan dilarang bercerai-berai, tapi tetap saja berseberangan akidah, padahal ajarannya dari satu sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis, tetapi masih saja sering bentrok dalil untuk membelah egoku. Ikhwanul muslimi wal muslimat. Akan tetapi menimbang adanya Gus Bahe sebagai seorang ulama yang sering diundang ceramah di kalangan Muhammadiyah harusnya memberi penjelasan bahwa antara metode ruyat dan metode hisab dalam penentuan awal bulan puasa dan akhir puasa tidaklah bisa dipisah, tetapi harus digabung menjadi satu karena tidak akan bisa mendapatkan hasil yang sempurna dengan kerja sendiri-sendiri tanpa bersatu untuk bekerja sama. Janganlah sampai ada perbedaan penetapan awal puasa dan akhir puasa untuk umat pada satu negara. Karena tidak sepatutnya orang-orang Islam menjadi bercerai-berai yang seakan-akan tanpa kendali dari Allah dan Rasul-Nya. Ingatlah firman Allah, dan janganlah kamu berada seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sesudah datangnya keterangan yang jelas kepada mereka, dan bagi mereka itulah siksa yang amat berat. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah semuanya, dan ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika dulu kamu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dan ingatlah ketika kamu berada di tepi jurang, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya menjadi petunjuk bagimu. Surat Al-Imran ayat 103. Terima kasih atas kunjungan dan bantuan subscribe-nya dari Ikhwan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan pula Allah membalasnya dengan rizki yang melimpah dan kesehatan yang penuh barokah. Hadanallah wa yakum birohmatih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, serta suka dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.